Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam mata kuliah Sistem Lingkungan Industri, di pertemuan yang keenam kita akan membahas materi tentang pengembangan produk dan sustainability. Nah, produk yang telah dikeluarkan sebuah perusahaan itu perlu dikembangkan lagi. Apa yang dimaksud dengan pengembangan produk? Kemudian bagaimana cara mengembangkan produk? Nah, agar lebih memahaminya, kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian dari pengembangan produk, kemudian yang kedua, tujuan pengembangan produk, dan yang akan kita bahas yang ketiga adalah strategi dan tahapan dalam pengembangan produk. Nah, yang pertama kita lihat pengertian dari pengembangan produk. Pengembangan produk ialah usaha yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan produk baru, membenahi atau melakukan modifikasi pada produk lama agar tetap bisa memenuhi desakan pasar dan keinginan konsumen. Itu yang pertama. Kemudian pengembangan produk diartikan sebagai usaha yang diambil perusahaan dengan cara memperbaiki, menyederhanakan, membentuk kembali, menambah desain ataupun model produk yang ada. Tujuan pengembangan produk adalah untuk meningkatkan kepuasan para pelanggan atau para pembeli. Nah, definisi pengembangan produk adalah taktik dan metode yang dilakukan perusahaan untuk mengembangkan, memperbaiki, atau memodifikasi produk sesuai dengan asumsi konsumen. Kemudian pengembangan produk ini merupakan proses perubahan produk yang ada juga proses penggalian suatu yang baru untuk menambah nilai produk lama dengan memperbarui produk tersebut. Itulah pengertian dari pengembangan produk. Berikut kita lihat yang kedua, tujuan dari pengembangan produk. Secara umum, pengembangan produk ini bertujuan untuk menambah nilai produk untuk konsumen, memimpin persaingan usaha dengan menciptakan produk yang belum pernah ada, produk yang dibenahi dan juga memiliki nilai tinggi dalam desain kemasan, merek, ukuran, warna, dan lain sebagainya. Nah, tujuan pengembangan produk ini menurut Kotler dan Keller tahun 2008 antara lain, yaitu yang pertama mencukupi kebutuhan dan memperkuat pamor perusahaan sebagai pemodal dengan mempromosikan produk yang lebih fresh dari produk yang telah ada. Itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menjaga persaingan pada produk yang telah ada dengan cara mempromosikan produk baru atau produk lama dimodifikasi yang lebih memuaskan konsumen. Nah, kemudian ketiga kita lihat strategi dan tahapan dari pengembangan produk. Yang pertama itu strategi. Untuk menarik konsumen baru, maka perusahaan melakukan strategi dengan mengembangkan pada produk mereka. Terdapat sejumlah strategi pengembangan produk menurut Kotler dan Keller 2008 diantaranya yang pertama, membenahi produk yang sudah ada. Yang kedua, meluaskan lini produk dengan menambahkan item. Kemudian yang ketiga, memodifikasi produk yang sudah ada dan memperluas segmentasi pasar. Kemudian yang keempat adalah mencontoh strategi atau kebijakan kompetitor usaha yang dirasa memberi keuntungan. Ini maksudnya bukan mencontoh secara keseluruhan ya, tapi sebagai pedoman. Itu strategi menurut Kotler dan Keller. Kemudian ada 3 jenis strategi pengembangan produk menurut Ciptono tahun 2008 antara lain. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk atau kecepatan layanan pada konsumen. Yang kedua, meningkatkan kekhasan produk seperti mutu bahan yang digunakan, keragaman, kenyamanan, pemakaian, serta tambahan aksesori. Kemudian berikutnya adalah untuk meningkatkan nilai yang ketiga adalah meningkatkan nilai produk mulai dari warna, desain, dan pengemasan produk. Itu 3 jenis dari strategi pengembangan produk menurut Ciptono. Nah, sekarang kita lihat tahapan dari pengembangan produk. Setidaknya ada 8 tahapan dalam pengembangan produk. Yang pertama adalah studi kebutuhan konsumen. Nah, dalam studi kebutuhan konsumen ini, kebutuhan pelanggan adalah titik awal untuk pengembangan suatu produk yang dipasarkan dalam negeri maupun luar negeri. Produk baru mendorong perusahaan menjangkau target yang korporat. Untuk memutuskan cakupan produk baru yang akan dievaluasi, manajemen menyusun garis besar mengenai perencanaan produk baru. Nah, studi mengenai kebutuhan konsumen memutuskan kesempatan bagi produk dan proses baru. Ini tahapan yang pertama.
Itu studi kebutuhan konsumen. Kemudian yang kedua kita lihat tahapan yang kedua adalah melahirkan ide. Penggalian gagasan atau ide yang prospektif menjadi akar pengembangan produk baru mulai dari modifikasi produk lama hingga produk yang baru dipasarkan. Berbagai produk bisa berasal dari berbagai sumber dan ide atau gagasan ini bersumber dari para personalia, konsumen, kompetitor, kemudian penanam modal, akuisisi dan anggota perantara. Itu yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pemilihan ide dan penilaian. Proses evaluasi ide baru mengenai produk baru yang akan diproduksi adalah bagian terpenting dalam perencanaan. Manajemen perusahaan membutuhkan tata cara filtrasi dan penilaian yang menghilangkan ide yang tidak memberikan perspektif dengan cepat. Kemudian kita lihat yang keempat, yaitu analisa bisnis. Usaha Analisa usaha memperhitungkan kinerja profitable produk yang diajukan. Perolehan estimasi keuangan yang akurat bergantung pada kualitas perakiraan pendapatan dan juga biaya. Kemudian normalnya analisa bisnis terpecahkan dan sejumlah tahapan dan proses perencanaan produk baru. Sesudah manajemen menentukan konsep produk dan strategi marketing, maka mereka akan memberikan penilaian daya pikat usaha proposal itu. Nah, itu yang ketiga dari analisa bisnis. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah pengembangan strategi pemasaran. Pengembangan strategi pemasaran bertujuan untuk menyempurnakan rencana lanjutan pada tahapan selanjutnya, yakni bagaimana strategi marketing guna mempromosikan produk baru ke pasaran. Pada tahapan ini, perusahaan mengembangkan rencana strategi yang telah melewati proses filtrasi. Ada tiga bagian pokok pengembangan dari strategi marketing. Di antaranya ada mendeskripsikan ukuran struktur, perilaku pasar target, kemudian kedudukan produk yang direncanakan, penjualan, kemudian pangsa pasar, dan laba yang diinginkan dari 5 tahun pertama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengilustrasikan harga. Strategi penyaluran anggaran perusahaan yang direncanakan untuk produk itu pada tahun pertama. Kemudian berikutnya adalah menjabarkan jumlah pemasaran target laba dan strategi marketing berikutnya. Itu tahapan yang kelima. Kemudian kita lihat tahapan yang berikutnya adalah pengembangan produk. Selanjutnya produk akan dikembangkan dan diuji yang berkaitan dengan menciptakan karakteristik fisik produk baru yang bisa diterima konsumen. Hal tersebut bertujuan untuk mengkonversikan ide dalam produk, memberi manfaat bagi konsumen dan perusahaan bisa memproduksi secara ekonomis. Kemudian tahapan berikutnya yang ketujuh yaitu pengujian produk dan market. Nah, tahapan yang dilakukan untuk menguji produk antara lain menguji konsep produk, menguji desain produk, kemudian menguji kegemaran pembeli dan produk, menguji produk di laboratorium, kemudian menguji operasi pabrik dan uji pemakaian produk, yaitu pengujian produk dan market. Kemudian terakhir kita lihat komersialisasi. Itu setelah dilakukan riset marketing, selanjutnya produk dipasarkan secara komersial. Nah, itulah 8 tahapan dari pengembangan produk. Nah, sekarang kita lihat faktor pendukung dari pengembangan produk. Dalam mengembangkan sebuah produk, menurut Stanton, yaitu tahun 1996, ada beberapa faktor yang menjadi pendorongnya diantaranya. Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi membuat sarana produksi baru bagi perusahaan guna menciptakan dan menyempurnakan produk mereka, sehingga mutunya lebih baik dan produksinya bisa meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perubahan minat pelanggan. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya pendapatan, pertumbuhan penduduk, pendidikan, dan juga kesetiaan pelanggan pada produk tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kompetisi. Kompetisi antar perusahaan yang bergerak di bidang yang sama akan membuat perusahaan-perusahaan tersebut akan berupaya untuk mengembangkan produk mereka dengan tujuan bisa menyaingi jumlah produksi dari kompetitor. Kemudian berikutnya adalah kelebihan daya tampung produk. Meningkatnya daya tampung mesin milik perusahaan, maka perusahaan akan berusaha memanfaatkan kelebihan daya tampung atau kapasitas itu dengan cara memproduksi produk. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, pendeknya siklus produk.
Pendeknya peredaran produk membuat perusahaan terdorong untuk melakukan pengembangan pada produk mereka, sehingga pelanggan tidak akan bosan dengan produk perusahaan mereka tersebut. Kemudian yang keenam, adanya hasrat untuk meningkatkan keuntungan. Perusahaan yang berkeinginan memperkuat kedudukan produk mereka di pasaran dan memperlebar pasar mereka. Inilah faktor pendukung dari pengembangan produk. Adapun faktor penghambat pengembangan produk, jumlah faktor yang menjadi penyebab pengembangan produk ini terhambat. Di antaranya adalah kurangnya ide untuk menciptakan produk baru atau memodifikasi produk lama. Itu yang pertama. Yang kedua, terbaginya pasar akibat dalam kompetisi yang sengit. Kemudian hambatan sosial dan juga hambatan pemerintah, pengembangan produk baru yang mahal. Kemudian hambatan berikutnya adalah kurangnya modal, kemudian singkatnya waktu pengembangan, dan terakhir adalah lebih pendeknya siklus produk. Nah, demikianlah materi kita dalam pertemuan 6 kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf.